Shalom adik-adik. Selamat pagi. Di pagi yang cerah ini semoga adik-adik selalu diberi kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi kata orang tua. Nah, buat memulai ibadah pada pagi hari ini biar lebih semangat, kita enaknya ngapain Mas David? Kita mau nyanyi sebuah lagu aja, Mas. Kak, iya. Kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Iya. Mungkin sambil bangkit berdiri, Iya, mungkin boleh banget. Kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita bangkit berdiri dulu. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kayaknya adik-adik kurang semangat ya Kak David ya? Iya, kayaknya kita kurang semangat Kurang nih. semangat nih. Kita gimana kalau kita menyanyikan sekali lagi? Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Ayo, Boleh. adik, harus semangat. Harus Harus semangat. lebih semangat daripada yang tadi. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, adik-adik boleh duduk. Oh iya adik-adik, kalian lihat muka-muka baru nggak nih? Nih, perkenalin, ada guru baru sekolah minggu namanya Kak David. Kak David. Yeay, halo Kak David. Halo adik-adik. Biar lebih semangat buat memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Doa akan dipimpin sama saya, adik-adik bisa mengikuti. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang di rumah dan semuanya biar bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Semoga diberi kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Nah, biar lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita memuji Tuhan lagi? Iya, memuji Tuhan lagi. Boleh banget itu. Kita mau menyanyikan lagu apa Mas David? Apa ya? Lagu apa ya? Marka Setan. Marka Setan. Iya. Enaknya bangkit berdiri nggak ini? Ya, biar lebih semangat kita harus bangkit berdiri ya. Kan kita masih pagi, kita harusnya masih seger, masih fresh. Sekalian olahraga. Sekalian olahraga. Ayo. Oke, boleh.
akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa perang di tangan, bikin kacau setan. Kita ulangi satu kali lagi ya, yang lebih semangat. Setan dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa perang di tangan, Ini kata siapa? bikin kacau setan. Kita masuk ke persembahan ya Kak David ya. Ya. Nah, jangan lupa adik-adik, persembahannya disiapin, dimasukin ke amplop, terus dititipin ke papa mama ya, ke bapak ibu, ke ayah bunda, buat nanti dikasih ke gereja. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur. Bersyukur Sembahan. untuk persembahan. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, buat setelah persembahannya sudah dikasihin ke papa mama, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, berkatilah persembahan ini Tuhan Yesus yang berasal dari adik-adik. Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat, bisa berguna bagi semuanya, bisa dikelola dengan baik oleh gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan memasuki firman. Nah, firman ini akan disampaikan oleh Bapak Eko ya. Ya. Buat selanjutnya, dipersilahkan Pak Eko. Kita sambut adik-adik dengan tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk Mas David dan Mas Noel yang telah memimpin dan mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kami ucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah bangunkan kami di dalam istirahat kami, dan Tuhan telah persiapkan kami untuk kami belajar akan firman-Mu. Berkati kami, buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Tuhan berkati untuk adik-adik kami yang ada di rumah, yang saat ini Tuhan sedang melakukan ibadah anak lewat media online. Kiranya Allah mengurapi mereka di dalam mereka
belajar akan firman-Mu. Dan Tuhan berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran dari firman-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati, biarlah setiap perkataan yang terucap, itu semua Tuhan mampu menjadi berkat untuk adik-adik kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat pagi. Shalom. Ya. Siapa yang saat ini sehat? Ayo, angkat tangannya. Saat ini sehat. Siapa yang saat ini sukacita? Angkat tangannya. Siapa yang saat ini siap menerima firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, semuanya siap menerima firman Tuhan. Semuanya siap untuk belajar akan firman Tuhan. Ya, mari kita persiapkan Alkitab kita. Yang sudah bisa membaca, yang sudah mempunyai Alkitab sendiri, silahkan Alkitabnya dipersiapkan. Kita mau buka firman Tuhan, kita mau baca Alkitab kita di dalam Injil Lukas, ya. Injil Lukas 2 ayat 21 sampai 24 dan nanti dilanjutkan Injil Lukas 2 ayat 39 sampai 40. Nah, nanti kita baca. Nah, saat ini Pak Eko membacakan untuk adik-adik semua. Ya, dengan judul perikopnya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Ya, berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang mau menerima, mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau melakukannya di dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Nah, adik-adik, ada cerita seorang anak, ya, seorang anak, sebut saja namanya Aldo. Nah, adik-adik, Aldo ini dia sedang mengalami sakit. Dia sakit. Orang sakit haruslah apa, adik-adik? Periksa ke dokter dan minum obat. Nah, Aldo ini sakit. Ketika itu dia periksa ke dokter. Nah, dia periksa ke dokter, kemudian dia diberi apa? Obat oleh dokter. Nah, ketika sampai di rumah, Aldo berusaha untuk meminum obat itu. Ketika dia mulai meminum obat dengan memakai sendok, dikasih apa? Kasih air, kemudian obat dituang, karena obatnya sudah berbentuk puyer atau serbuk, kemudian dirasakan. Serutuk. Nah, gitu ya bunyinya ya. Dirasakan, diminum. Nah, ternyata apa? Aldo apa? Obatnya dimuntahkan. Loh, orang tuanya kemudian apa? Menasihati. Loh, Aldo, kenapa obatnya harus dibuang? Apa jawaban Aldo? Bagaimana rasa obat itu? Jawaban Aldo adalah obatnya pahit. Nah,
Siapa yang pernah merasakan obat pahit? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah merasakan obat itu manis? Angkat tangannya. Ya. Ya, semuanya pasti sudah pernah merasakan kalau obat itu pahit. Kalau ketika masih bayi, itu pasti obatnya manis. Nah, adik-adik, Aldo ini harus meminum obat itu. Nah, orang tuanya menasihati. Do, ya, Do, kamu harus minum obat ini. Kamu harus teratur di dalam minum obat ini. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Supaya kamu sehat. Nah, yang pertama, kamu harus mentaati apa yang tadi dikatakan dokter kepadamu. Yang pertama, obatnya harus dihabiskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau siang harus istirahat. Yang ketiga, jangan terlalu banyak bermain. Nah, itu nasihat dari dokter dan itu yang harus ditaati oleh Aldo. Nah, apa yang dilakukan Aldo nantinya? Ya, dia harus minum obat, dia harus tidur siang, dia harus tidak boleh main. Nah, itu membuat Aldo ingin apa? Ingin berontak. Membuat Aldo ingin, wah, tidak enak. Semuanya itu tidak enak. Semuanya itu penuh resiko, katanya Aldo. Karena apa? Aldo harus menghilangkan itu semua. Karena kalau Aldo mampu melakukan, mampu mentaati perintah dokter, dia akan sembuh. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Aldo? Aldo berusaha. Dia minum obat. Meskipun pahit, dengan hidung dipejet, ya, dia berusaha minum obat, terus dikasih air manis, sudah dicampur gula. Dia berusaha menghabiskan obat itu. Satu. Kalau siang, Aldo tidur, istirahat, ya. Terus dia untuk main keluar, main ke istilah berlari-larian, dia mencoba untuk menguranginya. Nah, dan akhirnya Aldo pun menjadi sembuh karena dia taat dengan perintah dokter. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Aldo? Itu adalah salah satu contoh buat adik-adik yang harus taat. Harus taat kepada dokter. Karena dokter ini yang menganjurkan supaya Aldo untuk istirahat, untuk minum obat, untuk mengurangi waktu bermain supaya dia sembuh. Nah, ini salah satu contoh. Bagaimana dengan firman Tuhan saat ini? Ya. Kita tahu bahwa Ibu Yesus dan bapaknya, Maria dan Yusuf, itu adalah anak-anak Tuhan yang taat. Anak-anak Tuhan yang taat. Dia tahu kalau dia harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Pada usia 8 hari, bayi Yesus harus disunat. Coba, harus disunat. Setelah itu, harus diserahkan kepada Tuhan. Harus diserahkan kepada Tuhan dan jarak antara rumah Yusuf, rumah Ibu Maria, rumah Yesus, dengan bait Allah itu jauh. Jaraknya jauh. Nah, di situ mereka harus berjalan kaki menuju bait Allah. Karena zaman dulu belum ada sepeda, belum ada apa? Motor, belum ada mobil. Nah, apa yang dimiliki yaitu kaki. Ya, mereka harus berjalan. Nah, ketika mereka sudah sampai di bait Allah, semuanya itu dilakukan oleh orang tua dari bayi Yesus, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bayi Yesus disunat, kemudian Yesus diserahkan kepada Tuhan, didoakan. Setelah itu apa? Setelah itu melakukan ucapan syukur. Melakukan ucapan syukur
Dengan apa? Persembahan korban. Persembahan korban yaitu seekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Itu yang dilakukan oleh orang tua dari Yesus waktu itu. Nah, adik-adik, itulah semua yang dilakukan oleh orang tua. Untuk siapa? Untuk anak. Adik-adik pernah enggak memperhatikan orang tuanya ketika hari Minggu? Pernah enggak? Siapa yang kalau orang tuanya pada hari Minggu sibuk? Coba angkat tangannya. Ya, sibuk dalam berarti mempersiapkan apa? Air hangat untuk mandi adik-adik, mempersiapkan baju yang akan dipakai berangkat ke gereja, mempersiapkan apa lagi? Mempersiapkan perlengkapan adik-adik, yaitu Alkitab, tas yang mau dibawa ke gereja. Dan lagi mempersiapkan apa? Mempersiapkan sarapan bagi adik-adik yang mau sarapan. Nah, orang tua senantiasa mengajarkan ketaatan kepada anak-anak. Nah, mari kita sebagai anak-anak kita taat kepada Tuhan. Karena orang tua kita sudah memberi contoh kepada kita kalau orang tua kita juga taat kepada Tuhan. Seperti halnya siapa? Seperti halnya Aldo yang mau taat dengan perintah dokter. Ibu Maria sebagai contoh dan Bapak Yusuf sebagai contoh, beliau adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk senantiasa taat. Meskipun taat itu ribet, meskipun taat itu sulit, tapi kita mau belajar taat. Seperti halnya contoh tadi, Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Dan orang tua kita yang ada di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada pagi ini. Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa taat dan setia kepadamu Tuhan. Meskipun ketaatan itu sulit, meskipun ketaatan itu ribet, tetapi kami mau senantiasa belajar lewat orang tua kami Tuhan. Lewat orang-orang yang senantiasa mampu menjadi contoh buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang Pak Eko sampaikan. Biarlah semuanya ini menjadi berkat untuk adik-adik semua. Terima kasih dan salam sehat selalu. Sampai jumpa. Halo adik-adik, kembali lagi nih sama Kak Noel dan Kak David. David. Tadi gimana yuk firmannya? Ya, pada dengerin nggak Pada nih? dengerin nggak? Kayak tadi kan sudah disebutin nih sama Bapak Eko kalau kita tuh harus seperti Aldo. Juga kalau di Injil Lukas harus seperti Ibu Maria dan Bapak Yusuf Ya, yang sekali. taat akan perintah Tuhan. Walaupun banyak sekali resiko-resiko yang tidak enak mungkin ketika kita jalanin, kayak kalau adik-adik lagi sakit ya nurut sama orang tua, Iya, sama sama dokter, dokter. buat istirahat di rumah, minum obat. Sama halnya ketika kita menaati perintah Tuhan, walaupun banyak sekali godaan ya, Iya, banyak godaan sekali. dan banyak yang enggak enaknya juga, kita harus Iya. tetap mengikuti perintah Tuhan karena pasti hasilnya akan bagus ya Mas David. Pasti bakal Tuhan, menyenangkan. iya pasti Tuhan. Iya. Buat menyambut firman ini, mari kita nyanyikan Kan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tepuk tangan ya. Sambil tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari
Tuhan ya. Semua hari harinya Iya. Tuhan. Jadi semua hari itu baik Baik, karena harinya Tuhan. karena harinya Tuhan Kak David. Terus sebelum kita mau mengakhiri untuk mau pulang ke rumah kita masing-masing, kita kan di rumah. Kita kan di rumah Kak Oh David. iya, jadi kita mau mengakhiri baca ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bahwa kami yang berada dalam kerajaan surga mulai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk mama, maupun papa, ibu, bapak. Kiranya Engkau berikan kelancaran dalam kerjanya ya Tuhan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati juga ya Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah selesai beribadah ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah masuk ke penghujung ibadah pada sekolah minggu hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya di rumah. Ya. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer. Benar sekali. Selamat tahun baru adik-adik. Oh iya, Buat selamat menyambut tahun baru. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu Minggu depan. Dadah.